Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 2, jumpa lagi ya bersama saya Pak Yaya. Kali ini kita akan belajar, kita sudah menginjak di tema 1, subtema 2 ya. Judul subtema 2-nya adalah hidup rukun dengan teman bermain. Nah anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama mengikuti pembelajaran pagi ini. Jangan lupa kita awali dulu dengan bacaan basmalah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anak, di subtema 2 ini kita sekali lagi akan belajar dengan tema, subtemanya berjudul hidup rukun dengan teman bermain. Nah, ini ada anak-anak gambar anak-anak ya yang sedang bermain-main. Nah, coba kalian kita tebak bersama-sama, apakah gambar-gambar berikut ini termasuk hidup rukun dengan teman bermain. Coba ini ada anak yang sedang bermain ayunan. Kelihatannya keduanya sangat bergembira sekali. Apakah ini termasuk hidup rukun? Iya, betul ya. Sedangkan gambar berikut itu ada anak yang sedang terjatuh ketika bermain tapak gunung ya. Tapi teman-teman di belakangnya itu sedang tertawa. Ada temannya jatuh, mereka tertawa. Apakah itu termasuk hidup rukun? Bukan ya. Nah, sekarang ini ada dua anak yang sedang berebut bermain ayunan. Apakah termasuk hidup rukun? Bukan ya. Kemudian ini ada gambar anak-anak yang sedang bermain kelereng. Apakah termasuk hidup rukun? Ya, karena semuanya tertampak gembira sekali ya. Termasuk hidup rukun. Berikutnya ini ada anak yang bermain bola, tapi ada anak yang terlihat bertengkar gitu. Ya, ada dua anak yang bertengkar. Termasuk hidup rukun? Bukan. Jadi ini ya pengantarnya anak-anak, kita harus selalu hidup rukun dimanapun berada, terutama waktu kita bermain bersama teman-teman kita ya. Nah anak-anak, pembelajaran ini di pembelajaran 1 ya, kita awali di pembelajaran 1 subtema 2. Diharapkan setelah melihat video ini, anak-anak dapat mengerti dan menyebutkan kalimat ajakan dengan tepat, yaitu kalimat yang dibuat untuk mengajak orang lain. Kemudian anak-anak juga dapat menirukan gerakan bermain dengan tepat ya. Setelah itu anak-anak diharapkan dapat membandingkan dua bilangan ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, itu kegiatan belajar di rumah kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau mengingatkan, jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Contohnya seperti ini maskernya ya. Masker, jangan lupa. Kemudian selalu jaga jarak ketika ada di keluar rumah ya. Kemudian selalu cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa juga kalau nggak ada bisa menggunakan hand sanitizer ya. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Yang pertama kita akan membahas tentang kalimat ajakan. Coba perhatikan teks berikut ya, kita baca sama-sama. Ada Udin dan Edo yang sedang ngobrol. Pertama, Udin mengajak Edo. Saya akan bacakan ya percakapannya. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo menjawab, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, coba perhatikan ya anak-anak. Di teks ini ada kalimat ajakan. Mari kita coba cari sama-sama. Kira-kira manakah yang termasuk kalimat ajakan? Yang pertama, ini dia. Jadi yang namanya kalimat itu diawali dari huruf besar ya. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Ini namanya satu kalimat ya. Jadi ini kalimat pertama. Tuh, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ini
Udin mengajak Edo untuk bermain kelereng di lapangan, ya. Kemudian Edo menjawab, ini juga termasuk kalimat ajakan juga. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ya. Kemudian mana lagi ya yang termasuk kalimat ajakan? Nah, ini dia. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Udin mengajak Edo untuk naik sepedanya, ya, dibonceng bersama-sama. Nah, itu anak-anak kalimat ajakan. Jadi, kita bisa menyimpulkan ciri-ciri kalimat ajakan adalah ada atau tersebutkan juga kata ayo. Ayo itu kata ajakan, ya. Kemudian bisa juga mari. Mari teman-teman kita bersihkan kelas kita. Bisa juga yuk kita baca buku bersama-sama. Itu termasuk kalimat ajakan, ya. Nah, anak-anak, sekarang setelah kalian sudah mengerti apa itu kalimat ajakan, tugas pertama kita, kalian di rumah nanti, ya, cobalah kalian membuat kalimat ajakan yang biasa kalian gunakan untuk mengajak teman-teman kalian bermain. Terserah mau bermain apa, ya, yang pernah kalian lakukan di rumah atau di sekolah, ya. Contohnya mengajak teman kalian untuk bermain sepak bola. Contohnya lagi mengajak teman-teman kalian bermain boneka, bermain bentengan, bermain sepeda dan lain sebagainya. Ya, buat satu kalimat saja, tulis di buku tulis kalian seperti biasa. Nanti hasilnya kalian foto, kemudian kirimkan ke nomor WA saya, ya. Mengerti anak-anak untuk tugas pertama? Mengerti ya? Nah, sekarang kita beralih ke tugas berikutnya atau pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya adalah kita sekarang akan berlatih menari. Nah, gerakan tari-tarian itu ternyata anak-anak bisa diambil dari gerakan permainan. Ya, yang umum gerakan tari-tarian itu ada namanya gerakan tangan, ya, gerakan tangan. Kemudian ada juga gerakan kepala, menoleh ke kiri ke kanan, ya. Kemudian juga ada gerakan kaki seperti ini. Oke anak-anak. Nah, sekarang untuk tugas 2 di rumah kalian mencoba mempraktekkan 3 gerakan ini, ya. Gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan kaki. Kakinya ada 2, ya, kaki menyilang dan kaki tertutup terbuka seperti ini. Saya akan mencontohkan, ya. Coba perhatikan. Nah, misalkan anak-anak untuk gerakan tangan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian gerakan kepala 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, gerakan kepala seperti ini 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu ya. Kemudian gerakan kaki. Gerakan kaki, ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu yang menyilang. Sekarang yang tertutup terbuka 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu, ya. Nah, lakukan gerakan tadi, gerakan tangan, kepala, dan kaki. Ya, praktekkan di rumah. Minta mama atau papa di rumah untuk merekam berupa video. Setelah itu kirimkan ke WA saya seperti biasa, ya. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya dulu ke saya. Udah jelas anak-anak tugas kedua? Sekarang kita menginjak ke pelajaran ketiga, ya. Nah, pelajaran ketiga kali ini kita akan membandingkan 2 bilangan. Coba perhatikan anak-anak, di sini ada kelereng Udin, ya, yang sudah dirubah bentuknya
agar kita bisa mudah menghitung menjadi sebuah kubus. Jadi ini ada kelereng Udin dan ini kelereng Edo. Coba perhatikan. Kita akan membandingkan dua bilangan ini, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Nah, caranya membandingkan anak-anak. Yang pertama, kita menuju ke ratusannya dulu dihitung. Ya. Nah, kalau kita jumlah semuanya, di sini kan yang kelereng Udin 115, kalau kelereng itu 124. Kamu pasti sudah bisa kan cara menghitungnya. Untuk membandingkan, pertama kita lihat dulu ratusannya. Ratusannya, kalau di sini ratusannya berapa? Kelereng yang Udin 100-nya. Kelereng Edo juga 100, berarti ratusannya sama ya, sama berarti sama-sama 100-nya. Kemudian kita pindah ke puluhan, puluhannya ini, puluhannya yang punya Udin 10, yang punya Edo puluhannya 20. Banyak mana? Banyak punya Edo. Nah, kalau sudah puluhannya berbeda, kita pilih yang lebih besar. Berarti punya Edo yang lebih banyak. Untuk satuannya bisa kita abaikan. Yang punyanya Udin 5, yang punyanya Edo 4. Tetap yang lebih banyak adalah puluhannya, ya. Jadi perhatikan puluhannya. 10 kurang dari 20. Jadi urutannya tadi kita lihat ratusannya, kalau sama baru kita lihat puluhannya dulu. Nanti misalkan kamu ketemu misalkan 10 puluhannya sama ya, misalkan ini sama-sama 10-nya, baru kita lihat satuannya. Nah, karena puluhannya sudah berbeda, kita bandingkan puluhannya. Di sini 10, di sini 20. Jadi kubus yang lebih banyak adalah punya Edo, karena di sini ada 20 puluhannya, di sini 10. Kalau jumlah keseluruhan 124, yang ini 115. Jadi anak-anak dapat kita ketahui kemudian ya, kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Disebut kurang dari karena punyanya Udin lebih sedikit ya. Punyanya Udin 115, punyanya Edo 124. Jadi kelereng Udin kurang dari kelereng Edo, atau bisa juga lebih sedikit dari kelereng Edo. Bisa anak-anak ya? Nah, coba kita akan berlatih lagi setelah ini. Ya, kita akan berlatih agar lebih paham kalian. Coba kita hitung sama-sama. Kita bandingkan dua kumpulan kubus ini, ya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih sedikit. Nomor 1, yang pertama ingat ya, nomor 1 langkah pertama adalah kita lihat ratusannya. Ratusannya dulu kita lihat. Nah, ratusannya yang nomor 1 ini 200. Sedangkan yang sini 100, cuma 100. Berarti mana yang lebih besar? 100 apa 200? Ya 200. Puluhan dan satuannya nggak perlu kita hitung. Kalau sudah ratusannya sudah ketemu mana yang lebih banyak, langsung saja kita pilih. Berarti yang ini yang lebih banyak ya. Nomor 2, sama, langkah pertamanya adalah kita bandingkan ratusannya dulu. Ini cuma ratusan ya. Yang di sini cuma 100. Yang di sini 1, 2, 3. Berarti 300 ya. Jadi mana yang lebih banyak? Ya yang ini, karena di sini 300, yang ini 100. Berarti ini lebih banyak ya. Selanjutnya ini 100 ya, sama ratusannya sama 100-nya. Kalau yang ini baru kita lihat puluhannya ya. Yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti 80. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 60. Jadi puluhannya yang paling banyak yang mana? Yang atas ya, ini. Sudah bisa anak-anak? Oke, sekarang kita beralih ke latihan soal ya. Oke, di sini ada soal di halaman 57 dan 58. Kalian kerjakan di rumah ya. Cukup ditulis misalkan nomor 1 A titik B. Baca, nggak perlu digambar ini ya anak-anak ya. Kita
kita akan coba menjawab nomor 1 dulu. Kita bahas sama-sama nomor 1 ya. Di sini kalian tugasnya cukup menulis lebih dari, kurang dari, dan atau sama banyak. Ya, misalkan A dan B ini mana yang paling besar, mana yang paling sedikit. Kalau A lebih besar, maka jawabannya adalah lebih dari. Kalau yang A lebih sedikit, maka jawabannya kurang dari. Kalau A dan B sama, jumlahnya sama, maka ditulis sama banyak. Mengerti? Nah, kita coba kerjakan yang nomor 1 saja dulu ya. A itu berapa jumlahnya? Ini masing-masing 100 ya. 1, 2, 3, berarti ada 300. Yang ini 1, 2, 3, sama 300-nya ratusannya. Sekarang kita lihat puluhannya. 1, 2, 3. Yang A 30. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puluhannya lebih banyak yang B. Berarti yang B lebih banyak, yang A lebih sedikit. Jawabannya apa kalau begitu yang nomor 1? A itu lebih sedikit, yang B lebih banyak. Jawabannya apa? Ditulis apa? Kurang dari. Ya, jadi ditulis kurang dari karena apa? Karena jumlah buku di A itu lebih sedikit daripada jumlah buku di B, maka jawabannya kurang dari. Bisa anak-anak? Intinya itu ya, kalau yang A itu lebih sedikit, jawabannya kurang dari. Kalau yang A lebih banyak, jawabannya lebih dari. Kalau yang A dan B itu sama jumlahnya, jawabannya sama banyak. Ya, nomor 2, 3, dan 4 kalian kerjakan di rumah, tulis di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu foto dan kirim ke WA saya ya. Itu nomor tugas ke-3. Ingat, lebih dari, yang jawabannya adalah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Bisa anak-anak? Bisa ya? Saya ucapkan selamat mengerjakan anak-anak. Saya selalu berdoa agar kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, jangan lupa pesan-pesan saya tadi untuk selalu pakai masker kalau keluar rumah, sering-sering cuci tangan, pakai sabun ya di air mengalir atau hand sanitizer. Kemudian kalau keluar rumah jangan bergerombol, jaga jarak. Ya. Kemudian selalu makan makanan yang bergizi dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sekian dari saya untuk hari ini, pelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.